Pemirsa, protokol kesehatan wajib dipatuhi oleh layanan ojek online maupun ojek pangkalan di Indonesia. Tidak hanya itu, kesiapan terhadap new normal layanan transportasi harus selalu disosialisasikan baik kepada pengemudi maupun penyedia layanan transportasi online. Angin segar pasca pemberlakuan PSBB dirasakan oleh sejumlah pengemudi online ketika sejak tanggal 8 Juni kemarin para pengemudi ojek online telah diperbolehkan mengangkut penumpang. Penyemprotan, pakai masker, kebersihan, cuci tangan. Penyedia jasanya mungkin dari kantor Grab, mungkin jam kerja mungkin nanti akan ada penyemprotan motor, kendaraan. Anggapannya untuk ojol sendiri ya alhamdulillah Mbak ada tambahan lagi gitu kan. Sementara kan selama ini nggak boleh bawa penumpang gitu kan. Jadi ada tambahan lagi lah. Sejumlah poin harus dipatuhi pengemudi ojek pangkalan maupun ojek online saat akan mengangkut penumpang. Di antaranya menggunakan alat pelindung diri, masker, dan tak beroperasi di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat atau zona merah. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengingatkan pengemudi dan penumpang harus bisa saling mengingatkan untuk wajib bermasker serta membawa hand sanitizer. Diaktifasi untuk mengangkut penumpang, tetapi dengan beberapa prasyarat yang harus dijalankan. Contohnya protokol kesehatan, wajib membersihkan sarana motornya setiap selesai digunakan, karena sangat mudah mengidentifikasi bagian mana saja yang sering digunakan dipegang oleh penumpang. Kedisiplinan terhadap protokol kesehatan layanan transportasi online diharapkan bisa dilaksanakan secara maksimal oleh penyedia jasa transportasi online. Salah satu penyedia jasa angkutan online mengaku siap mematuhi new normal layanan ojek online. Bahkan pengemudi dan penumpang berhak untuk membatalkan pesanan jika tidak memenuhi protokol kesehatan. Ini adalah inisiatif lebih yang kita lakukan untuk customers atau pelanggan bisa memilih layanan yang lebih terjamin lagi tingkat standar kesehatannya. Pengemudi dan penumpang bebas melakukan pembatalan tanpa penalti kalau salah satunya tidak menggunakan masker atau alat kesehatan. Dengan adanya aturan yang jelas ini, diharapkan seluruh pengemudi ojek dan penumpang bisa saling mengingatkan, sehingga penularan COVID-19 tidak kembali terjadi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, bagaimana pihak pengelola transportasi daring memastikan kedisiplinan mitra drivernya dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19? Kita akan tanyakan langsung kepada Managing Director Grab Indonesia, Ibu Neneng Gunadi. Selamat malam, Bu Neneng. Selamat malam, Bu Neneng. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Bu Neneng, bagaimana dari pihak aplikator memastikan pengawasan terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh para pengemudi transportasi online ini? Oke, pertama-tama kami memastikan bahwa mereka mengikuti semua SOP yang kita buat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menggunakan Grab Protect. Gitu ya. Nah, ini penting banget, dan kemudian juga mencuci motornya dengan disinfektan, karena kami juga memberikan disinfektan kepada mereka, dan juga kami menyediakan stasiun-stasiun disinfektasi buat motor-motor itu dicuci. Dan ada untuk memastikan rutin mereka atau seperti apa, Bu Neneng? Ada. Tiap hari akan ada random check. Jadi semua dicek mereka menggunakan atribut atau tidak, dan memastikan mereka menggunakan masker yang terlihat mata, dan juga mereka dicek temperatur tubuhnya. Karena mereka setiap mulai harus ngecek temperatur tubuh dan akhir hari juga gitu. Jadi itu dicek. Begitu temperatur tubuhnya tidak memenuhi syarat, mereka harus pulang dan akan disuspend karena mereka harus pergi ke dokter dan mengecek kesehatannya. Itu yang pertama. Ada yang akses kedua, bagi juga para pengguna transportasi online untuk mengakses informasi mengenai kondisi kesehatan dari para pengemudi atau seperti apa? Betul, karena mereka akan ada di apps kita dengan menggunakan teknologi yang mengatakan bahwa driver ini atau pengemudi ini suhu tubuhnya pada waktu awal segini, gitu kan. Jadi mereka bisa lihat bahwa suhu tubuhnya itu sehat dan kemudian sudah dicuci motornya, dan juga kita memastikan kalau misalnya pengemudi tidak menggunakan alat masker, itu harus segera dilaporkan oleh
penumpang sehingga memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Selain kami mengadakan random check. Oke, Bu Neneng, untuk APD-nya sendiri, masker dan juga adanya hand sanitizer, apakah disediakan dari pihak aplikator atau seperti apa? Ya, kami menyediakan dan kami continuous untuk memastikan bahwa mereka setiap 2 minggu sekali, kalau hand sanitizer-nya habis, mereka bisa dapatkan kembali di tempat kami. Dan kami juga menyediakan Grab Protect, yaitu pemisahan antara penumpang dengan pengemudi. Karena itu penting juga supaya tidak ada kontak langsung antara pengemudi dan juga penumpang. Oke, mengenai protection ataupun penyekat antara pengemudi dan juga penumpang khusus untuk roda 2 ini kan kalau dari segi jaga jarak tidak mungkin dilakukan. Nah, penyekatnya itu sendiri apakah sudah sesuai dengan standar SNI atau bagaimana kemudian kriteria dari penyekat itu sendiri? Jadi penyekat itu sendiri terus terang baru kami pilot karena kami tidak bisa mempilotkan kalau PSBB, betul kan Mbak ya? Jadi pertama kami pilot di Medan, di Jogja dan Semarang dan juga di Bali untuk memastikan itu bisa dijalankan dan kami setiap kali juga mengupdate bagaimana supaya penyekat itu menjadi lebih baik dan aerodinamis dan kami sudah mulai menjalankannya untuk memastikan dipakai di Jakarta. Tapi kemudian bahwa kami juga memastikan bahwa jumlah pengemudi yang mendapat protection itu juga sesuai dengan apakah mereka aktif atau tidak karena terus terang untuk membagikan itu kami juga memastikan sesuai dengan peraturan sehingga tidak ada pengumpulan masif dari semua driver-driver itu. Jadi semua berdasarkan phases gitu loh Mbak Fitri. Baik, Bu Neneng, dalam SK Kadishub DKI Jakarta tentang pengendalian sektor transportasi untuk pencegahan COVID-19 di masa transisi, ada kemudian aturan transportasi online tidak boleh ataupun tidak diizinkan beroperasi di wilayah pengendalian ketat berskala lokal. Bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan, pemantauan agar memang zona-zona merah ini tidak bisa dilalui ataupun pengemudi tidak bisa mengambil penumpang dari zona merah ini? Terima kasih Mbak, ini bagus sekali pertanyaannya, tetapi seperti yang Mbak ketahui bahwa kita adalah teknologi company. Jadi dengan menggunakan teknologi, itu semua bisa dimungkinkan. Jadi dengan teknologi ini, yang kami lakukan adalah melalui aplikasi, kalau ada penumpang yang meminta dari zona merah, udah pasti tidak mungkin diallocate, atau kalau penumpang menuju zona merah, mereka juga tidak akan diantar gitu, karena itu zona merah dan sudah di geofencing menggunakan teknologi. Oke, baik, terima kasih Bu Neneng Gunadi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, menghadapi pandemi COVID-19, angkutan ojek online di Medan, Sumatera Utara diwajibkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan berikut laporan Dana Pangeribuan dari Medan, Sumatera Utara. Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan kenormalan baru atau new normal di setiap sektor kehidupan, tak terkecuali angkutan ojek online. Dan saat ini saya akan berbincang langsung dengan ojek online di Kota Medan. Apakah mereka menerapkan protokol kesehatan meskipun Sumatera Utara belum menerapkan kebijakan kenormalan baru? Kita akan berbincang langsung dengan para pengemudi ojek online dengan Bapak Kahar. Bapak Kahar, boleh selamat siang, boleh disampaikan untuk kita kan Sumatera Utara sedang menghadapi atau menuju kenormalan baru. Apakah pengemudi ojek online diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan ketika bekerja? Untuk daerah Medan, para driver itu memang diwajibkan untuk diterapkan protokolnya, yaitu berupa menggunakan masker, ya kan, dan memiliki hand sanitizer juga penumpangnya, ya kan. Kemudian untuk melanjutkan protokoler itu adalah kami dari setiap driver diwajibkan untuk diadakannya penyemprotan seminggu sekali oleh pihak Gojek, yaitu baik motornya juga drivernya. Kemudian untuk menghadapi new normal ini, kita tidak seperti daerah-daerah lain seperti DKI Jakarta yang sudah dikenakan PSBB. Kita di daerah Medan ini hanya diwajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak
bagi para penumpangnya itu saja. Nah, Terima kasih Pak Kahar atas informasinya, selamat bekerja kembali. Nah pemirsa, memang untuk wilayah Kota Medan belum menerapkan kenormalan baru. Meski demikian, pengemudi ojek online diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer, menggunakan masker, serta mewajibkan setiap minggunya untuk penyemprotan disinfektan terhadap pengemudi maupun sepeda motornya. Dan untuk layanan pengangkutan sepeda motor ojek online ini sendiri tidak dihapuskan di wilayah Kota Medan seperti yang dilakukan atau diterapkan di wilayah Jakarta. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Usrijal Pulungan, Metro TV.